Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranisa Nur Sapitri sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Afif Aulia dan Syifa Aulia dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas mengenai analisis dan kaitan dari buku Mark Zuckerberg dengan materi pada teori dan model kepemimpinannya. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai ringkasan singkat dari buku Mark Zuckerberg. Lelaki bernama lengkap Mark Elliot Zuckerberg ini lahir di Dobbs Ferry, Westchester County, New York, Amerika Serikat, pada 14 Mei 1984. Ia adalah anak dari pasangan suami istri Edward dan Karen Zuckerberg. Ia anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya berprofesi sebagai dokter gigi di White Plains, sedangkan ibunya seorang psikiater. Mark Zuckerberg tumbuh dengan kondisi perekonomian keluarga yang berkecukupan untuk pendidikan dasar. Ayahnya memasukkan Mark Zuckerberg ke sekolah negeri. Masa kanak-kanak Mark Zuckerberg dihabiskan di Dobbs Ferry, sebuah wilayah pinggiran kota di New York. Sejak kecil, ia telah menyukai dunia komputer. Ketika kelas 6 SD, ia sangat terkesan saat diberi hadiah komputer oleh sang ayah. Mark Zuckerberg pun lantas membeli buku-buku tentang program komputer seperti pemrograman dasar C++ for Dummies dan sejenisnya. Kesuksesan Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya tentu tak lagi diragukan. Berbagai pengakuan dan penghargaan dunia sudah tersandang di pundaknya. Pada 2007, Mark Zuckerberg mendapat penghargaan Crunchy Award untuk kategori Best Startup CEO. Tokoh muda ini juga dinobatkan pada majalah Forbes pada 2008 sebagai bujangan terkaya di Amerika Serikat dengan kekayaan kira-kira 1,5 miliar dolar dari hasil jerih payahnya sendiri. Ia berada pada posisi 321 dari 400 orang terkaya di negeri Sam. Masih pada tahun yang sama, majalah Time memasukkan ke dalam jajaran 100 orang paling berpengaruh di dunia untuk kategori ilmuwan dan pemikir dengan menempati ranking ke-52. Teori dan model kepemimpinan. Teori kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada teori sifat. Teori yang mengidentifikasi karakteristik yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Yang kedua, teori kepribadian perilaku, di mana para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seseorang dalam menentukan keefektifan kepemimpinannya. Yang ketiga, ada teori kepemimpinan situasional, yaitu pemimpin memahami perilaku, sifat-sifat bawahan, dan situasi sebelum menentukan suatu gaya tertentu. Sedangkan model kepemimpinan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada model kontingensi, yang dimana dikembangkan oleh Fiedler. Model ini memiliki dalil bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Yang kedua, ada model partisipasi pemimpin atau Fromm and Yatton, di mana teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi-situasi yang berlainan. Yang ketiga, ada model jalur tujuan atau path goal, yang dimana pengaruh motivasi pemimpin yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Dan yang keempat atau terakhir ada model situasional dari Hershey Blanchard. Para pemimpin harus menilai secara benar atau secara intuitif mengetahui tingkat-tingkat kematangan pengikut-pengikutnya, dan kemudian menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan tersebut. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Untuk Syifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, yang selanjutnya ada perilaku kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, perilaku yang berorientasi kepada tugas. Di sini, para manajer yang efektif tidak menggunakan waktu dan usahanya dengan melakukan pekerjaan yang sama seperti bawahannya. Berarti, sudah ada pembagian wewenang dan pembagian tugas.
tugasnya itu jelas untuk siapa dan tugasnya itu apa. Nah, yang kedua ada perilaku yang berorientasi hubungan. Manajer yang efektif lebih penuh perhatian, mendukung dan membantu bawahannya. Apa yang dibutuhkan bawahannya dalam menjalankan tugasnya akan disupport dan dibantu oleh manajer. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif, di mana manajer yang efektif menggunakan supervisi kelompok, bukan pengendalian masing-masing bawahan. Tanggung jawab dalam memberikan informasi terletak pada kedua belah pihak, yaitu antara pemimpin dan bawahan. Keduanya wajib berpartisipasi dalam memberikan informasi berupa saran ataupun ide. Model kepemimpinan atau kualifikasi kepemimpinan. Dalam memimpin, tentunya seorang pemimpin harus memiliki kualifikasi tertentu, yaitu yang pertama, memiliki tanggung jawab yang tinggi, yang kedua, adil, yang ketiga, berani mengambil keputusan yang berat, dan yang keempat, yaitu memiliki kemampuan dalam public speaking. Nah, Mark itu awalnya seorang yang pemalu. Dia sering gugup ketika harus berhadapan langsung dengan wartawan. Tapi kemudian dia berlatih khusus mengenal public speaking, dan kini kemampuan Mark dalam menyampaikan presentasi atau berbicara di depan banyak orang sudah tidak diragukan. Nah, maka dari itu menurut kami Mark sudah memenuhi kualifikasi tersebut karena memiliki mega thinking. Hal ini dibuktikan pada saat pembuatan Facebook. Mark memikirkan ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik dan mudah bagi setiap orang pada saat Facebook hadir, sehingga fokusnya bukan hanya untuk diri sendiri maupun perusahaan yang dia bangun. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Ada 3 gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Mark, yaitu yang pertama autokratik, demokratik, dan delegatif. Di mana kepemimpinan autokratik, yaitu pemimpin akan memutuskan sendiri tanpa melibatkan bawahan, lalu menerapkan keputusan tersebut untuk organisasi yang dipimpinnya. Terus ada kepemimpinan demokratik, kepemimpinan yang mendorong anggotanya untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu kepemimpinan delegatif. Pemimpin memberikan kebebasan kepada setiap anggota agar dapat mencapai tujuan dengan caranya masing-masing. Dengan kata lain, pemimpin cenderung membiarkan kelompok membuat keputusannya sendiri. Nah, meskipun kepemimpinan merupakan suatu perbuatan yang tidak semua orang bisa memilikinya, pandangan tentang kepemimpinan sekarang merupakan suatu proses, bukan hanya sekedar kedudukan saja. Kepemimpinan yang utama ialah menyangkut tentang jalinan hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan. Pengukuran kecerdasan pemimpin tidak hanya dengan pandai saja, namun harus jenius. Orang yang pandai juga belum tentu menjadi pemimpin yang efektif. Gaya kepemimpinan yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan Mark bisa juga dikatakan menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif. Kenapa? Karena ia juga seorang pemimpin yang menyampaikan hasil analisis masalah dan bawahan harus berpartisipasi dalam memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, normative decision model atau pembuat keputusan. Dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh Mark adalah jenis yang terprogram. Hal ini berkenaan dengan perusahaan yang sangat besar. Kemudian keputusan yang dibuat tidak bisa asal ataupun mendadak, melainkan ada prosedur tertentu. Biasanya diambil untuk permasalahan yang rumit sampai ke hal yang sepele. Mark mengumumkan pada 29 Oktober 2021 bahwa Facebook akan mengubah namanya menjadi Meta dan juga melakukan investasi yang signifikan dalam pengembangan teknologi Metaverse. Tentunya hal ini sudah dibuat dengan prosedur dan tidak bisa asal, karena nama perusahaan tidak boleh diduplikat, melainkan sudah mendapat persetujuan pihak brand perusahaan yang ada di dunia. Mark pernah berkata, resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun di dunia yang berubah sangat cepat.
Satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afif Aulia. Untuk Afif, saya persilakan. Pendelegasian dan pemberdayaan. Pendelegasian ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan komitmen terhadap organisasi, kinerja, inovasi, serta kepuasan kerja. Proses pendelegasian pada umumnya melibatkan beberapa aktivitas, yaitu 1. Pembagian alokasi tugas, 2. Pembagian tugas dan wewenang, 3. Penetapan tanggung jawab, 4. Penciptaan akuntabilitas. Pembagian alokasi tugas. Mark tidak pernah terbatas pada birokrasi tradisional, melainkan dia menggunakan pendekatan dari bawah ke atas, dan dia terus-menerus terlibat dengan karyawan. Ia mengkomunikasikan kepada bawahan mengenai tugas yang harus dilaksanakan, serta batasan waktu penyelesaian tugas tersebut. Mark memiliki komitmen untuk komunikasi yang efektif dan teratur. Pembagian tugas dan wewenang. Dalam Facebook, yang paling penting adalah menjaga tim sekecil mungkin, karena Facebook melayani lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia, tetapi tim memiliki kurang dari 10.000 orang. Maka dari itu, pembagian tugas dan wewenangnya sangat diperhatikan. Penciptaan akuntabilitas. Mark memberikan seseorang untuk mengeksekusi ide yang mungkin tidak ia setujui. Mark mengatakan memiliki seseorang yang merupakan superstar yang akan membuat keputusan besar, tidak sesulit memutuskan untuk membiarkan orang melakukan hal-hal yang tidak Anda setujui, karena pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Penetapan tanggung jawab. Meskipun menjadi CEO Mark Zuckerberg, kemampuan untuk mengambil semua tindakan seni nyata untuk kesuksesan Facebook dengan cara mengeksekusi ide-ide yang mungkin tidak ia setujui dan menetapkan tanggung jawab atas ide tersebut. Pendelegasian dan pemberdayaan masih berlanjut. Mendorong inovasi. Dalam mendorong inovasi pegawainya, Mark Zuckerberg membangun budaya perusahaan yang mendorong pengambilan resiko dan kemungkinan para pegawainya untuk terus-menerus mencoba membuat perangkat lunak baru. Untuk mendorong perwujudan inovasi, Mark juga memberikan fasilitas teknologi yang dibutuhkan pegawai. Mark berupaya menyediakan alat-alat dan teknologi unggul kepada seluruh pegawainya, khususnya kepada tim teknisi dan pengembangan yang mengandalkan perangkat lunak komputer mereka. Akses terhadap informasi. Menurut Mark, perusahaan yang terbuka dan transparan kepada pegawai akan menimbulkan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga meningkatkan kinerja di antara pegawai. Adapun akses terhadap informasi hanya diberikan kepada seluruh pegawai Facebook. Di luar perusahaan, informasi ini bersifat rahasia. Oleh karena itu, Mark menekan kepada seluruh pegawainya untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dari pihak luar. Mark mampu memberikan kepercayaan kepada pegawainya untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan dari pihak luar. Pengembangan kemampuan. Bagi sekelompok manajer atau ketua tim, Mark memfasilitasi mereka dengan memberikan coach atau pelatih. Selain itu, masing-masing manajer atau ketua tim baru akan diberikan mentor internal secara pribadi selama 4 bulan dan strange coach atau pelatih eksternal selama 3 bulan. Mentor akan mengevaluasi kinerja manajer baik secara pertemuan langsung maupun melalui media komunikasi. Mentor juga akan menilai kekuatan manajer untuk nantinya dapat dikembangkan serta menilai kelemahan manajer untuk memberikan saran dan masukan yang dapat diperbaiki untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Langkah ini dilakukan Mark dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas manajer baru dalam melaksanakan tugasnya sehingga manajer dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya dan dapat mengarahkan anggota tim dalam pelaksanaan tugas. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.